Perkenalkan, nama saya Surono, lahir sekitar tahun 1981. Merilis usaha ini kalau pribadi saya habis gempa. Habis gempa saya merilis, tapi memang dari orang tua ada sejarahnya dari pengrajin, dan saya tinggal meneruskan. Jadi mulai itu saya merilis dari kecil sampai nitip-nitip marketing itu sampai sekarang saya masih berlaku ke khususnya masih produksi. Kalau untuk pemasaran enggak, tapi masih memang dari produksi untuk pengrajin. Itu pengenalannya. Dari Bapak itu ada ketertarikan sendiri gitu ya kalau gitu? Kalau dari awal ketertarikan enggak, cuman saya dari itu memang kebutuhan karena saya berkeluarga baru. Saya harus cari kerja dulu. Saya kan kerja di Jakarta, tapi terus di Jakarta kan jauh dari orang tua, dari keluarga, dan saya nurusin pekerjaan menggeluti itu. Kalau dari dulu kan sebenarnya dari wayang terus saya kalau dari wayang kan orangnya tertentu kan waktu dulu, tapi setelah itu kan terpikir ada souvenir, terus kipas, ada sekat buku atau bookmark atau sejenisnya, itu ada seperti lampu, terus tempat lilin, itu kan dulu waktu itu lumayan eksis kan itu. Terus ada petilannya, dari sisa-sisa limbah itu ada yang kecil-kecil segini, ada yang segini. Ini enaknya jadikan gantungan kunci masuk, jadikan pembatas buku oke, jadikan magnet, itu banyak yang mau. Mulai dari situ saya terus menggeluti itu terus gambar sendiri, cari pola sendiri. Terus sering-sering berkunjung-kunjung ke teman-teman yang pengrajin itu seperti batik, terus topeng, itu kan ada kreasinya. Oh ini masuk, ini untuk ini masuk, sampai sekarang. Terus banyak yang dari mini, wayang mini yang bisa dibawa ke luar negeri kan. Kalau yang gede kan terlalu ini kan, yang kecil-kecil itu biasanya bisa dibawa ke luar negeri. Nah itu menjadi hal yang menarik di situ. Awalnya seperti itu. Kalau misal dari Bapak melihat industri wayang kulit ini Pak beberapa tahun terakhir gitu, kira-kira mungkin dari Bapak itu melihatnya ada perubahan signifikan Pak? Kalau saya pribadi itu agak ada menurun itu waktu COVID. Itu memang kalau pengrajin memang kalau yang belum online ya, kalau yang online mungkin bisa lah dia menjualnya barangnya. Tapi kalau untuk sesi produksi ada jalan tapi masih lambat Pak. Jadi selain itu kendala yang kedua ini, tukang-tukang atau karyawan-karyawan saya kan nggak ada kerjaan. Itu mereka udah pindah kan, ada yang jadi tukang batu. Nah itu kendala yang menghilangkan sebagian dari pengrajin dari saya. Terus era 21, 22 itu naik terus. Kalau untuk pengrajin alhamdulillah masih bagus. Untuk sampai sekarang ada grafik yang naik. Jadi perubahan signifikannya itu di masa COVID itu gitu? Nah itu ada banget, itu kerasa banget dari itu. Karena yang paling kerasa itu kalau tukang saya yang saya andalin itu kan waktu itu mereka kan memang butuh pekerjaan. Nah di sini juga kan itu kan keterbatasan kan dari. Nah, itu memang dari situ banyak yang pindah dari haluan deh. Ada yang bekerja di arang, ada yang bekerja di pelayan restoran, ada yang kalau yang tahu ya jadi tukang bangunan seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah naik lagi. Ini bahkan kami juga bikinnya itu sebenarnya berkaitan sama revolusi industri gitu Pak, 4.0 yang hubungannya itu sama kayak digitalisasi gitu, sama teknologi terbarukan gitu. Mungkin dari pembuatan atau industri wayang sendiri ini apakah ada keterlibatan gitu Pak dari teknologi seperti itu?
Kalau dari teknologi secara umum sih masih sama dari dulu sampai sekarang kayaknya belum ada. Cuman kalau untuk marketing mungkin ada yang sebagian udah pakai mana online atau pasar online gitu. Tapi kalau pribadi saya kan lajunya masih ke industri. Jadi saya produksi terus. Jadi ada orang yang memang sengaja ngambil barang saya, ada yang jualin barang saya, ada yang saya setar sebenarnya. Jadi masih produksi. Jadi untuk produksi, kalau untuk metode yang modern saya rasa masih belum, karena masih perlu penata, masih manual, cara mewarnai masih manual, terus dari proses kulit juga masih manual, jadi belum ada yang modifikasi sama mesin. Mungkin kemarin ada yang terobosan mungkin pakai laser atau, tapi sampai sekarang memang belum. Dari sini masih, karena ini pesanan itu kan tidak semuanya sama. Ada yang seperti ini, untuk manten mungkin wayangnya seperti ini, aku minta requestnya seperti ini, sebenarnya kan pasti. Kalau yang untuk yang modernisasi mungkin nama mungkin udah pakai hotprint atau plat itu pemanas itu gitu aja. Kalau dulu masih disuruh satu-satu, kalau sekarang enggak, udah pakai itu. Selain sablon paling gitu. Kalau misal kayak gini Pak, misalnya terus pengen produksi, ada orang mungkin ya Pak ya kayak pengen produksi banyak gitu kan, beli banyak itu Bapak tetap pakai tangan? Pakai tangan. Selama ini kalau misal satu bulan saya ditarget seperti ini ya, semisal target ini seperti 1.000 lah katakanlah, aku harus mengumpulkan ini pengrajin, saya rekrut dulu, saya mungkin seperti ini bertemuan, ini ada proyek seperti ini, waktu 1 bulan, berani nggak kira-kira? Saya udah sama ini, biasanya saya seperti itu, berani, oke kalau berani eksekusi, saya berani menerima order kalau kapasitas saya mumpuni. Karena ada yang order lebih itu, tapi kapasitas nggak mumpuni, saya juga nggak berani, bukan terus sebenarnya langsung saya terima kan dapat untung, enggak, sama saya juga melihat kemampuan saya. Tapi karena masih manual kan, saya menggunakan, karena untuk proses pewarnaan juga masih manual, cara ini juga masih manual, kayak batik tulis itu. Kalau misal itu Pak, tadi kan saya berkaitan sama teknologi itu, Bapak tuh melihatnya apakah itu merupakan sebuah tantangan, kayak misal ada teknologi terbarukan itu merupakan sebuah tantangan atau malah jadi manfaat gitu bagi industri? Kalau saya pribadi, kalau ada teknologi yang membantu dan itu membuat lebih cepat dan dari operasional biayanya itu nggak jauh, itu mungkin malah lebih bagus. Dari saya produksi, selain saya bisa memperkerjakan karyawan-karyawan yang lain, mungkin itu bisa menjadi penyeimbang. Karena kalau untuk yang kecil-kecil ya seperti ini kan kalau di Jawa itu masih daerah sini yang megang untuk gantungan kunci, baik semuanya hampir yang ada Jogja, baik yang Solo juga ya, itu masih ke sini. Jadi pengrajin yang agak kecil-kecil seperti itu masih sini yang megang. Sebenarnya kalau kita tahu yang produksi yang dari sana itu masih sini teman, pengrajinnya yang nyetor itu masih sini, dari sini itu yang kecil-kecil. Bukan saya menolak di sana bikin, enggak, tapi kalau ada orderan banyak itu banyak larinya ke sini, ke sini semua berarti kebanyakan. Iya, rata-rata kalau di sini kan pengrajin keseluruhan tuh hampir 400, masih ada hampir 400 dari segi mana, tapi enggak semuanya penata, tapi campur ada rumahan, mengunggih, mengeluk, kerak, itu hampir 400. Kalau dari itu Pak, kayak market online gitu ya. Online itu terbantu nggak Pak kira-kira Pak dari Kalau saya amat sangat terbantu itu, karena memang saya pribadi nggak online, tidak ke Shopee ataupun ke Lazada itu, tapi mereka yang bisa jadi marketing atau menjualin barang saya, mereka dari situ. Nah, mereka jual di Shopee, mereka jual di marketplace, itu mereka yang bilang lah banter. Jadi mereka ada ini cepat, 2 hari ya, 2 hari ya. Jadi saya ada tantangan kan. Oh, yang sering laku itu wayangnya seperti ini. Oke, saya harus bikin, kalau karyawan lagi bolong itu saya masukin, jangan sampai karyawan itu sampai lengah. Kalau udah pingin mereka perlu, saya udah ada, ya udah ambil.
mungkin kendala-kendala mungkin ada, tapi kalau untuk apa bikin pasarnya itu saya sedikit udah agak tahu apa tuh yang laku itu, apa tuh yang mereka butuhkan, apa yang lagi keras laku itu ada. Itu Mungkin kalau spesialisnya nih dari sana beda, tapi saya nggak tahu. kalau dari itu berarti ya kayak misalnya marketplace kayak gitu bisa membantu banget ya. Iya itu. Karena itu kan mereka pembelinya juga nggak lewat toko kan, langsung mungkin semisal dari saya kan 10 dia mereka jual 15, itu kan lumayan nih. Semisal itu. Jadi saya terbantu banget dari itu. Iya Pak, kalau misal ini Pak loncat sedikit ke apa ya, keterlibatan pemerintah setempat, mungkin dari pemerintah di sini atau mungkin pemerintah kayak provinsi gitu, itu kira-kira dalam industri wayang itu gimana Pak? Kalau secara pribadi saya gimana ya, kalau tersentuh langsung hanya saya memang mungkin saya juga nggak ke sana, mereka sih mungkin nggak ada ke sini. Kalau saya pribadi saya kayaknya belum. Saya bukannya menolak mereka enggak, tetapi memang dari sentuhan yang langsung ke saya. Mungkin kalau dicarikan pasar, dicarikan di mungkin mereka kan iya kan udah dipasarin, udah dijagoin, apalagi kemarin sekitar 3 hari lalu kan di sini ada dapat ini desa wisata terbaik hampir di seluruh dunia itu ya kemarin tuh kan dapat itu piagam itu 5 terbaik di Indonesia atau termasuk di sini Bukir Sari itu. Iya Pak ya Pak ya, kalau nggak salah saya pernah lihat juga desa wisata gitu yang dari apa dari Sandiaga Uno itu Minecraft ya. Iya. Nah, itu yang sudah ada di sini. Kemarinnya kan ada apa? Ya semacam ada launching di sini itu ada beberapa kriteria tapi masuk. Baru 2 hari kan nggak 3 hari, 1 minggu lah. Dapat. Berpengaruh nggak Pak kalau misal tadi yang dikasih penghargaan itu ke Mungkin kalau global sendiri mungkin berpengaruh kan mereka lebih percaya ke kita, lebih mereka langsung di sana tempatnya ada yang melancong ke sini, berjalan ke sini. Sebagian wisata masih mau lihat acara langsungnya gimana kan di sini banyak. Juga di sini sekitar kan ada yang jual seperti paketan itu daerah wisata. Contohnya kan ada cara mau lihat, cara prosesnya bagaimana itu memang mendukung itu. Jadi yang mereka itu nggak mau beli jadi beli. Awalnya wayang itu apa, setelah sampai sini mereka kan suka kan? Saya lihat cara cara ngeroknya seperti ini, cara natahnya ternyata waduh rumit sekali kan. Di sini ada demonya kan. Sekalian disuruh nata, sekarang disuruh mewarnai, mereka baru tahu tingkat kesulitannya, baru dia memahami seperti itu kerajinan. kalau dari Bapak sendiri kayak di era globalisasi sekarang gitu ya, gimana sih Pak mungkin dari cara-caranya gitu, cara mempertahankan ke apa ya, ke tradisional budaya wayang ini gitu Pak dalam industri gitu? Kalau pribadi saya itu kan kalau untuk kasarnya melestarikan seperti ini. Biasanya pendekatan sama ini yang ngetren dulu. Misal seperti wayang, orang sekarang langsung lihat wayang, wayang nggak tahu kan mereka. Tapi kemarin ada yang lebih unik lagi seperti wayang Shinchan, hip hop, seperti itu kan dibikin tuh. Terus lajunya kesini kan ada arjuna-arjunanya kan mereka seperti kayak pameran tuh yang ditampilkan di muka itu seperti superhero itu. Kemarin superhero, terus maksudnya agak wayang lagi mereka. Wah ini Superman, mereka kan tahunya kan seperti itu. Superman, wah ini Wonder Woman gitu. Kita ditarikin dulu, baru mereka tahu ini ada apa, ada Arjuna. Ini siapa ini? Ini pahlawan kita, seperti itu. Mereka baru tahu. Kalau melestarikan seperti itu, terus semacam gantungan kunci yang ada wayang kan itu semacam hal yang menarik bagi yang suka dan kemudian oleh-oleh luar negeri. Kemarin ikon-ikonnya dibikin dari wayang, jadi agak gantungan kunci atau semacam souvenir kemarin dari wayang. Jadi memperkenalkan produk-produk yang dari kulit tata suling itu keluar negeri itu masih alhamdulillah masih bagus. Selain itu loh, selain yang headlamp atau lampu tempel itu kan memang produk-produk
nggak ada di sana. Tapi dari apa itu, produksi seperti souvenir ini masih mampu. Punya kalau bulan-bulan Agustus biasanya ke ada tempat pelajar, Iya, iya. mereka pasti bawa. Yang paling simpel kan membatas buku sama wayang kecil-kecil itu. Iya, kayak souvenir gitu Ya ya. sebenarnya pasti di Jepang masih disenengin itu pasti gitu. Ada. Jadi juga apa ya kayak integrasiin sama zaman-zaman sekarang gitu ya, misalnya superhero gitu ya. Iya. Mungkin mudah dikenal sama orang gitu. Itu. Cuman sekarang gini, mau tahu kan mau pernikahan, mau manten, itu kan mereka banyak menggunakan dari kipas, dari kulit, itu kan masih berlanjut sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang kan masih bergantungan kulit yang dari kulit. Tahunya kan kulit itu. Iya. Nah, kan ada sentuhannya biar ramah cinta, kan. Harapannya kalau orang yang masih seputaran Jawa kan, harapannya kan masih langit seperti ramah cinta, mampu melewati hal-hal yang itu. Rata-rata kipas kecil aja ada ramah cintanya. Kalau enggak ya jangan kosong kaki. Ada yang dari apa? Mungkin seperti wayang tempat lilin itu ya ada wayangnya juga. Seperti itu kan sebenarnya juga mampu memperpanjang umur dan pengrajin itu kan maksudnya. Mereka juga pada suka, jadi ada yang tahu dia tanyain dari mana sampai lagi ke saya. Cara yang jual sana lagi sana. Endingnya kita juga yang bikin Pasti kesini gitu ya. ya. Masih daerah-daerah sini gitu. Nah, menurut Bapak gitu ya, terkait dengan peran penting pengrajin industri wayang itu, apa sih Pak peran penting beliau-beliau ini dalam pelestarian industri wayang ini di era sekarang gitu? Peran pentingnya paling. Iya, peran pentingnya kayak mungkin memainkan peran penting dalam menjaga budaya atau bahkan cara memperkenalkan dan sebagainya, itu seperti apa Pak? Kalau memperkenalkan mungkin mereka ada istilah sendiri. Kalau pengrajin tetap mereka pengrajin, dari penata tetap penata. Cuman ada kalau peningkatan mutu kualitas itu mereka masih perlu belajar. Kalau untuk loh itu memang perlu sentuhan dari pemerintah yang tadi bilang pemerintah, sentuhannya di situ. Karena beda dari pengrajin. Kalau di sini memang otodidak. Jadi kalau ada pesan sini udah garap seperti ini, dia nggak tahu pahamnya sini, mereka nggak, sebagian loh nggak tahu, hanya beberapa orang aja yang senior yang tahu. Jadi cara meningkatkan kualitas mereka itu seperti itu harusnya loh. Jadi kelemahan di sini kan pada muka atau kalau orang bilang pada kapangan gitu. Jadi mukanya kalau Arjuna harusnya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini. Itu kalau hanya mereka harusnya tahu. Tapi kan kalau yang ya maaf nih, kalau yang ekonomi kan asal ada lubangnya bentuknya wayang. Tapi kalau dilihat kan beda nanti. Itu salah satu kekurangan dari sini. Perlunya pendekatan dari pemerintah sebenarnya itu untuk menjaga mutualisme ke depan. Mampu kurangnya bersaing dalam pasar, kita kalahnya di situ sebenarnya. Tapi ada yang di sini ya senior tuh udah paham benar. Cuman mereka kan belum tentu yang masih kelas ekonomis tuh mereka belum tahu harusnya peletakan gimana. Mereka yang asal natah jadi udah setorin, mereka mau udah seperti itu, globalnya seperti itu. Saya satu hari dapat sekian, saya setorin dapat sekian. Kalau saya nanti tambah lembur saya dapat sekian, setara sekian kan. Kalau sampai hari ini ya seperti itu. Dari dulu seperti itu. Belum ada caranya para banter kepiye supane seperti itu belum ada. Sama pemahaman sebenarnya kan seperti ini, misalnya ini harusnya itu macan, harusnya banteng itu kan. Nah ini nanti ada letak perbedaannya itu. Mereka asal nanti diturun udah ditata, nanti yang bener ini yang mewarnai sebenarnya. Tapi harusnya dari pola dari tatanya nanti bener sendiri, nanti cara mewarnainya lebih enak. Kalau ini enggak, ini yang bener ini yang mewarnai, ini harusnya bukan kaki jadiin kaki kan, seperti itu kan. Mungkin seperti itu pemahaman pemerintah pentingnya di situ. Kalau nanti ada sentuhan ya
itu Pak, harapan Bapak deh buat para pengrajin wayang kulit ini di era globalisasi seperti itu apa Pak? Kalau harapan saya masih tetap langsung berlanjut, masih mempertahankan. Mungkin masa-masa ini kan kalau yang eksis hanya beberapa, mungkin karena saya tahu pasarannya, tahu, dan yang khususnya yang para pengrajin itu mungkin perlunya untuk bisa bersaing, yaitu tadi menjaga kualitas, memahami isi-isi apa yang ditahan, apa yang dipaparkan di isi dari wayang ataupun dari kipas, itu paham benar. Kalau paham pasti hasilnya lebih bagus, maksimal lah paling enggak. Kalau di sini kan memang dapat murahnya, tapi memang bentuknya kadang agak kurang. Kalau diubah aja sedikit mindsetnya, oh caranya bener, biarpun nanti belaknya itu keliru, kita benerin sendiri, hasilnya juga bagus. Harapan saya nanti seperti itu aja, masih bertahan sampai sekarang, insya Allah pendatangnya masih bagus. Sekarang lagi kerja-kerjanya pemerintah juga membantu untuk melestarikan itu, mungkin akan ada dampaknya nanti bagi pengrajin. Harapan saya seperti itu, jadi nanti bisa kembali ke tahun 90-an sebelum reformasi itu, mungkin akan kembali ke situ, ke masa keemasan pengrajin di sini, ke era-era situ. Harapan saya seperti itu. Terakhir mungkin ya Pak ya, udah oke. Terakhir mungkin Pak ini Pak, terkait dengan pesan dan saran gitu mungkin para generasi muda yang tertarik menjadi pengrajin wayang, contohnya kayak Mas Amir ini dalam apa ya, dalam urusan, dalam hal menghadapi globalisasi seperti itu, apa pesan? Kalau saya seperti yang diajarkan kemarin sama Ki Seno yang almarhum, itu kan sudah milenial, jadi generasi muda itu sudah tertarik. Sebenarnya udah banyak yang tertarik itu dari SMP SD udah ngefan dulu, seperti apa ya, dari pola cara dia menyampainya itu jadi amat sangat milenial sekali. Dan mereka paparannya itu bisa diterima anak-anak SD, SMP, SMA itu bagus banget. Sejak adanya Mas Seno itu penggemar wayang itu banyak banget, maksudnya meningkat. Nah, jadi termasuk kalau saya boleh bilang itu ada juga pahlawan milenial itu yang mampu membangkitkan kaula muda. Banyak yang kaula muda saat itu, yang dari pengrajin, dari semuanya lah, kalau bisa dibilang persentasenya melejit seperti itu kemarinnya itu. Kalau untuk yang muda-muda yang ingin membangun, kalau saya sarankan tuh memahami cara mereka senangnya wayang, pahami dulu wayangnya seperti apa, nanti hasilnya paling bagus. Tapi kalau suka wayang, saya mau bikin pesen, tapi di akhir-akhir nanti ya sepertinya tadi ada yang lihat, oh ya ini maksudnya ini Jogja, ini Solo, karakternya seperti ini, mereka akan paham. Kalau mereka paham, pasti lah mereka akan suka banget. Tapi kalau selama dia aku pengen Janoko, saya beli Janoko, udah. Nah, nanti beda kalau Janoko paham ya. Nah, seperti ini. Dia nanti sukanya sampai dalam. Sampai tua pun mereka pasti akan suka sama wayang. Itu kalau selingkuh wayang. Harapan saya. Jadi kunci utama tuh kita paham dulu ya, Kalau untuk pemula-pemula itu paham dulu seperti apa kan. Tapi udah banyak kok yang dari mana itu SMKI ya kan, itu paham dulu. Kalau kesini bawa gambar dulu ya kan, Mas ini kurang gimana, waduh aku kurang ngerti ya kan, asal bagus udah digarap aja, seperti itu. Mereka paham kan. Dari SMKI rata-rata bawa gambar dulu, Mas ini kurang bagaimana, ini matanya sudah bagus, misalnya seperti itu. Jadi mereka paham dulu, dia belinya cuma satu kan, dia ngumpulin di rumah. Balai yang sudah dia bikin gak dijual karena mereka kan pecinta. Beda kalau saya, asal barang di sini ada yang lebih udah lepas, sebagus apapun asal ada lebihnya lepas. Beda ya mereka. Kalau saya kan
hitungannya bisnisnya. Oh, iya. Bedanya di situ. Karena saya pengrajin semi bisnis, kalau mereka pengrajin itu sama dia memang lihat seneng gitu, seneng gambar. Dan ada yang seneng bikin tapi nggak dijual. Tapi kalau ada teman minta digambar juga bisa, itu kan dia mindsetnya nggak ke bisnis dia. Yeah. Jadi mereka memang suka sama seni. Kalau saya juga pengrajin tapi juga bisnis, jadi arahnya di situ. Kalau Pucung rata-rata pengrajin semi bisnis. Tapi walaupun kayak gitu Bapak ada secara pribadi gitu ada koleksi-koleksi tersendiri nggak dari wayang ini? Kalau saya enggak, cuma Nggak ada. kalau ada teman sebenarnya Mas Amir bawa gambar, ini bagus ini. Iya. Saya kan lihat, wah ini peninggalannya Pak Narto Sabdo atau ini peninggalannya Ki Mantap. Saya izin, saya bikin dua ya, Iya. yang satu buat saya ya. Saya biasanya seperti itu. Biasanya saya sendirikan. Ada orang datang sini, hari ini gue ambil wayang ini, coba tak delok, nonton wae. Nonton itu biasanya dia suka, kalau suka udah dibawa. Ya udah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau ada yang bagus aja, saya minta izin untuk saya bikin. Kali udah memasuki hak cipta, saya juga berani. Seperti itu, ada yang suruh bikin tapi hak cipta itu, Bandung, souvenir. Jadi nggak dibikin gitu ya? Saya cuma bikin sesuai disuruh bikin 150 ya, saya bikin 150. Saya nggak memasarkan lagi, nggak berani. Seperti wayang yang ada di atas terus itu, kalau nggak ada izin dari sana ya nggak berani. Cuman kalau ada izinnya, saya disuruh bikin satu saja, udah bikinnya satu, nggak bikin dua saja. Seperti itu aja. Jadi kalau misal wayang sekarang tuh bisa contoh gitu ya dari Ki Seno tadi ya? Iya, kalau cara apa? Penyampaian. Beliau, mereka pada bermotivasi memiliki daya tarik mengikuti jejak Ki Seno itu masih banyak. Termasuk pengerawitnya itu harus sendiri apa itu, jadi dalang sendiri punya sendiri. Ya, dari sini kan banyak yang dari Mas Seno itu, dari dernya, dari drumnya, sering jalan sini. Ada yang seneng premium, ada yang seneng memang pokoknya wayangnya bagus juga ada. Semua saya buat bagus-bagus, yang penting dipasang enak ya, itu ada. Penting kisaran harganya saya minta yang segini aja, penting jadi kulitnya yang kulit seperti ini ada. Tapi udah lagi udah cukup. Oh, seperti itu Pak sih dari kita cuma observasi juga wawancara gitu sih.